Shalom, selamat pagi, salam terkasih, dan salam sejahtera buat kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada kesempatan ini. Berjumpa kembali di Renungan Harian bersama dengan Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yoso di Puro. Agar kiranya kita disegarkan oleh perenungan firman Tuhan ini, khususnya di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama Tuhan atas segala kebaikan bahkan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga merasakan akan udara yang segar, nafas kehidupan yang berasal daripada sorga. Dan kebutuhan terbesar kami pada saat ini, yaitu kecurahan akan Rohul Kudus Tuhan, agar kami dapat memahami, mengerti, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul perenungan pada pagi hari ini ialah Semua Mata Melihat. Ayat intinya terdapat di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Bunyinya demikian. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, di mana di sini ada pengulangan kata. Paling tidaknya ada 2 kali Yesus mengulangi kata ini, yaitu jangan kamu percaya. Berarti ini harus kita perhatikan dan juga harus kita lihat, kita dengar dengan sesama. Cara kedatangan Yesus yang kedua kali ini adalah yang spektakuler, hebat, gagah, dan juga menggelegar. Maka yang harus kita perhatikan, kalau nantinya ada informasi yang terjadi bahwa Yesus datang di kota, negara, tempat tertentu atau rumah tertentu, dikatakan itu bisa jadi tidak seperti itu, atau tidak apa yang disampaikan oleh ayat firman Tuhan pada saat ini. Lihat ia ada di padang gurun. Padang gurun mungkin juga merujuk pada wilayah yang jarak atau jarang penduduknya. Perintah Yesus dikatakan juga jangan pergi ke situ. Karena bisa saja kita sebagai manusia penasaran akan hal tersebut, ingin melihat atau mendengar apa yang dia katakan. Karena dengan kita datang, kita akan menempatkan diri dalam bahaya atau juga kita tertipu. Lihat ia ada dalam bilik. Mungkin bisa saja tempat privat atau rahasia. Disampaikan bahwasanya perintah Yesus adalah jangan kamu percaya. Kedatangannya yang kedua kali digambarkan di dalam firman Tuhan seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Apa yang menjadi pelajaran atau artinya, yaitu kedatangan Yesus tidak rahasia atau juga misteri. Yang bisa kita lihat, semua orang akan tahu dikatakan dan melihat kedatangan tersebut dengan mata mereka sendiri. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-7 mengatakan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Dari ayat ini kita bisa melihat bahkan mempelajari kedatangan Yesus
bersifat global, bukan hanya terlihat di sebagian belahan daripada bumi ini, tetapi seluruh mata manusia melihatnya dimanapun mereka berada. Inilah pesannya kepada kita. Dan apa yang bisa kita lihat di ayat yang ke-30, bahwasanya di dalam Matius pasal yang ke-24, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Poinnya ialah ketika Yesus datang kali yang kedua, semua orang akan mengetahui tanpa juga dikatakan harus diberitahu. Mereka harus percaya bahwa Kristus benar-benar datang hanya ketika mereka melihat Dia datang di awan-awan di langit. Di mana dikatakan tadi di situ di ayat yang ke-27 dalam Matius pasal yang ke-24. Yesus dikatakan pasti akan datang, semua mata akan melihat Dia. Itulah kerinduan kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Yang menjadi poinnya ialah di mana dikatakan tadi di sini judulnya, semua mata akan melihat, yaitu di dalam kehidupan kita ini tinggal lagi bagaimana kita mempersiapkan akan kehidupan kita maupun juga diri kita atau keluarga kita atau juga orang-orang yang ada di sekitar kita dengan memberitakan akan firman Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ini, agar kita siap sedia selalu menyambut akan kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan bantuan yang berasal daripada sorga atau juga Roh Kudus Tuhan. Marilah kita siap sedia agar kita juga selalu mendapatkan akan sukacita, damai sejahtera, bahkan kehidupan kekal, yaitu kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.